Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat Tasdikul Quran, apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini sehat semua dan mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan langkah kita dan hati kita untuk selalu dalam ketaatan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung dengan kami melalui Zoom. Alhamdulillah telah hadir di sini. Nanti sampaikan juga sahabat-sahabat dari mana saja, boleh di komentar-komentar. Juga bisa sahabat-sahabat bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Untuk tema kajian kali ini adalah tentang belajar dari wanita penghuni surga. Alhamdulillah telah hadir juga Teteh di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau di Jumat lalu Teteh berada di kota lain di Cianjur. Saat ini Teteh pun lagi ada di kota lain. Nanti di mana ya Teteh kali ini? Di luar negeri apa masih di Indonesia? Nanti Teteh sampaikan. Untuk segmen pertama, insya Allah Teteh akan menyampaikan materi langsung dari kota tersebut secara live. Mangga Teteh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Teteh berada di desa ya, di Ciamis, Cijulang, Ciamis Selatan. Teteh, alhamdulillah pas ini sedang Allah ya, yang lalu sekarang berada di Cijulang. Hidup itu ada yang ngatur, ada tahun akan jadi yang diberikan usia oleh Allah untuk Jumat depan belum tahu, tapi tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kehidupan, diberikan kesempatan untuk bisa belajar, termasuk kita tetap sekarang masih bisa bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Nah, sebelumnya Teteh menyapa bagaimana kabar ibu-ibu Mbak Inas khususnya di studio kita masing-masing ya Mbak Inas studio. Teteh berada di Ciamis di rumah ayah dan ibu-ibu yang berada di rumah, semoga semuanya semakin bertambah hari, semakin bertambah iman. Tidak masalah kalau berkurang, itu mah sudah sunnatullah ya, uangnya dipakai belanja, tapi yang paling penting bagi kita kalaupun uang berkurang, iman harus tetap bertambah. Kita ini setiap langkah menuju kematian. Jadi kita ini sedang menunggu kematian. Berarti tugas kita adalah menambah ilmu, menambah iman, karena sedang menuju ke akhir hayat kita. Nah, Ibu, insya Allah pada pagi ini kita akan membahas tentang belajar dari wanita-wanita yang dijamin surga. Kenapa Teteh membahas ini? Karena ini sangat-sangat penting kita mencari model ya. Di saat sekarang orang berlomba mencari model artis yang maaf gitu ya, tidak semua artis buruk. Artis yang sebenarnya bukan untuk menjadi model bagi kita, contoh bagi kita. Yang terkadang yang dilihatnya hanya dunianya, glamor dunianya, keterkenalannya. Padahal Allah sudah memilih wanita-wanita mulia yang itu akan menjadi teladan bagi kita sampai akhir hayat nanti. Karena itu ada di Al-Quran, ada di Al-Hadis. Nah, jadi ini yang ingin Teteh sampaikan, 4 wanita, karakter wanita yang 4 ini yang sudah jelas jaminannya surga yang harus diangkat pada saat ini. Di saat para wanita sekarang kehilangan idola ya, kehilangan contoh yang real. Ya, mungkin kita bisa melihat sekarang siapa orang-orang yang di sekeliling kita yang karakternya mirip seperti wanita-wanita mulia itu gitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. Ibu-ibu
Ini kita belajarnya kalau bisa ada bukunya, ada pulpennya ya, supaya tidak barho, tidak bubar pohok. Jadi nanti kalau udah selesai Zoom ini, ibu-ibu bisa mentadaburi, bisa mempelajari kembali. Ini surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 142. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kenapa diangkat ayat ini? Bahwa hidup kita ini pilihan. Nah, kita berada di dunia ini harus jelas tujuan hidup kita apa. Tujuan kita hidup ini ingin nanti kalau meninggal terus nanti bisa mudah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan mendapatkan jannah tadi. Nah, kita itu hanya satu, harus diusahakan, harus mendapatkan jannah, mendapatkan surganya Allah. Nah, kalau tidak dapat surga, naudzubillah berarti masuk neraka. Kalau kita sudah sangat yakin bahwa hidup kita supaya mendapatkan jannah nanti di akhirat, mendapatkan surga Allah, bisa ketemu Allah, maka kita akan berjuang sekuat tenaga di dunia ini, ketika hidup di dunia ini, gimana caranya supaya dapat surganya Allah. Nah, salah satunya untuk mendapatkan surganya Allah, kita harus tahu resepnya. Resepnya di surat tadi, di surat Ali Imran ayat 142, siapa orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Jadi jangan mengira engkau itu akan masuk surga gampang. Allah belum nyata, belum melihat siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh, yaitu orang-orang yang sabar. Artinya butuh kesabaran, butuh kekuatan iman untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, sekarang supaya kita memiliki kesabaran, belajarlah dari wanita-wanita mulia. Wanita-wanita mulia itu kita sudah sangat tahu, sudah sangat sering mendengar ini. Ya, yang ada di Quran, ada di hadis. Sekarang tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Kita kan ingin dapat surga, kita ingin jadi juara bulu tangkis. Nah, kalau ingin jadi juara bulu tangkis, kita harus belajar gimana bulu tangkis supaya benar, supaya jadi juara, dan belajar dari orang yang sudah jadi juara internasional bulu tangkis. Siapa yang jadi juara bulu tangkis internasional, dia punya ininya kan, punya ilmunya bagaimana bulu tangkis, main bulu tangkis yang benar. Udah itu, apakah langsung ketika dapat ilmunya langsung jadi juara? Enggak. Dia berlatih. Setelah berlatih, dia coba ikut lomba se-RT, mungkin jadi juara, nanti jadi se-RW jadi juara, se-kelurahan terus sampai nasional, sampai internasional. Nah, kita ini pun sama. Ingin dapat surganya Allah nanti di akhirat, kita harus tahu ilmunya. Nah, udah tahu ilmunya, kita harus berlatih, diamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan carilah contoh. Itu akan jauh lebih cepat. Nah, sekarang apa yang harus kita tahu ilmunya? Itu ilmu pedoman hidup. Itu ilmu Al-Quran. Sekarang kita sedang belajar nih. Belajar satu ayat, sedang tadabbur. Oh iya ya, untuk mendapatkan rumah yang bagus di dunia aja butuh nabung, butuh cari uang untuk bisa nabung. Coba, apalagi untuk mendapatkan jannah, rumah di surganya Allah, berarti jauh lebih penting lagi ilmu, bagaimana kita tahu kebenaran. Nah, jadi empat wanita tadi yang akan mendapatkan surga, ya udah dijamin surga, coba kita kaji kembali. Masya Allah, seperti apa sih kesabaran mereka. Nah, ini mudah-mudahan menjadi jawaban untuk para ibu yang sedang galau ya, yang mohon maaf, para ibu yang belum ideal gitu ya. Kan para ibu yang hadir sekarang ikut ini ya, macam-macam pasangannya tuh, ada yang suaminya soleh gitu ya, yang bertanggung jawab, benar-benar dia tuh membimbing istri, membimbing anak-anak,
tapi ternyata ada yang diuji, suaminya tuh malah melarang istrinya untuk Zoom misalnya ya, untuk menyimak ceramah misal, atau yang sebelum pandemi ini tuh mau pengajian dilarang-larang, atau ketika malam istrinya mau sholat tahajud dilarang-larang, dianggap sok pinter, sok soleh. Mungkin ada ya yang istrinya malah dilarang untuk pakai jilbab karena kurang cantik. Nah, ternyata ada ya yang pasangannya bukan mendorong istrinya untuk taat kepada Allah, tapi malah menghalang-halangi. Ini adalah realita hidup. Kita belajar dari wanita-wanita muda. Ternyata para istri yang diuji suaminya belum menjadi suami yang baik, ada contohnya. Asiyah di ya Allah di surat itu ya, nanti dilihat di surat At-Tahrim ayat ayat 12, ayat 11, ayat 12. Itu cerita bagaimana Firaun istrinya itu katanya di dibakar di panas terik matahari. Dan itu karena tahu istrinya itu kan beriman kepada Allah, tidak patuh, tidak menganggap Tuhan kepada suaminya. Itu marah katanya suaminya. Jadi ketika di panas terik matahari itu suaminya lihat gitu Firaun kepada Asiyah di situ. Dan ketika Firaun yang nggak ada pergi, ya Allah itu dinaungi oleh para malaikat. Jadi Asiyah ini dinaungi oleh para malaikat supaya tidak kepanasan. Supaya seperti itu ya, Masya Allah. Tetapi di situ ya bagaimana seorang Asiyah kali suaminya durhaka, suaminya tidak beriman kepada Allah, tetap teguh dalam pendiriannya. Jadi ketika lihat itu katanya setiap kepanasan itu langsung mata Asia itu memandang ke atas langit. Apa yang dipandang di atas langit? Membayangkan Robbibdili indaka baitan fil jannah, di dunia disiksa oleh suaminya ya gitu karena enggak patuh kepada suaminya. Yang kebayang apa? Yang kebayang, ya Tuhan bangunkan Robbibdili indaka, bangunkan di sisimu rumah di surgamu. Coba. Jadi ketika melihat perilaku suaminya yang enggak baik, yang zalim kepada istri, yang kebayang surga, surga, surga. Nah, ini bisa jadi pelajaran untuk para ibu, para istri ya yang belum suaminya mungkin enggak sejahat Firaun, yang belum lembut, yang masih kasar, yang masih menyalahkan terus kepada istrinya. Ingat, ya Allah, di dunia ini tidak dapat ketenangan dari suami saya. Yakin bahwa ketenangan itu Allah akan kasih, kebahagiaan itu Allah akan kasih. Di mana? Robbibnili indaka baitan fil jannah. Dulu ada seorang seorang istri yang mohon maaf suaminya masuk Islam karena mau nikah sama istrinya, terus udah gitu balik lagi si suaminya teh masuk kan, dan anak-anaknya ya masuk Kristen juga. Terus udah gitu suaminya itu bilang katanya, wahai istriku mau pilih mana? Mau pilih masuk agama saya sama suaminya atau mau cerai? Kalau kamu masih tetap Islam maka akan dicerai. Wah, itu kebayang pilihan yang berat. Udah cinta, udah punya anak, tapi apa yang dilakukan istri itu? Minta sama Allah, katanya teh dengan berat hati, bilang sama suami, wahai suamiku, saya siap dicerai. Daripada saya harus masuk kepada agama engkau. Lebih baik aku berpisah dengan engkau, tapi aku ada Allah. Coba itu. Artinya seorang wanita di situ butuh kemandirian spiritual untuk memilih jalan hidup. Ketika tidak sejalan dengan suaminya, tetap punya pendirian. Maka di sini kita ini sebagai para wanita, kita nggak tahu ya takdir Allah masing-masing pasangannya. Kita benar-benar harus belajar terus, cari tahu kebenaran, belajar mendalami Al-Quran, hadis. Karena ada saatnya pasangan yang tidak bisa membimbing seperti wanita tadi. Nah, ini yang pertama tadi ya. Yang pertama, Asiyah, wanita mulia, kesabarannya apa? Dia teguh pendiriannya. Jadi istiqomah dalam pendiriannya. Mau disiksa, tetap aja yakin. Allahus Somad. Nah, yang kedua, Maryam. Nah, ini Maryam contoh bagi para ibu yang membesarkan anak tanpa suami. Nah, sekarang kan banyak nih para istri yang, mohon maaf, yang suaminya meninggal,
Mungkin ada yang suaminya bercerai, tapi kalau Maryam memang tidak menikah ya. Tapi Allah titipkan anak. Apa yang bisa dipelajari dari Maryam? Bagaimana cintanya Maryam kepada putranya Isa ya dari sejak kecil. Dan itu anaknya juga cinta kepada ibunya. Itu kan saling mencintai karena Allah. Nah, untuk para ibu yang mohon maaf, sekarang suaminya sudah meninggal, coba tiru Maryam bagaimana dengan kekuatan imannya, terus mendampingi anaknya karena itu kan nabi, calon rasul gitu ya ke depan, bagaimana menjaga kehormatan dirinya ketika Maryam belum dititipi anak, Masya Allah, menjaga kehormatan dirinya, berada di mihrab, berada di tempat yang suci, tidak berbuat maksiat. Allah berikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah Rasul bernama Isa alaihissalam. Ini pelajaran buat kita para ibu. Para ibu, kalau kita ingin punya anak seperti Maryam ya, tapi mungkin kalau persis jauh ya, tapi minimal mendekati gitu. Oh iya ya, kalau ingin punya anak yang soleh, pilihan Allah, berarti kita sebagai wanita harus menjaga kehormatan gitu. Baik yang punya suami ataupun yang belum punya suami, yang masih muda, yang masih remaja, jangan sampai kita menjadi orang sumber fitnah, wanita yang mudah dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram, apalagi kita memandang laki-laki yang bukan mahram. Ya kebayang Maryam kan dari sejak kecil udah dititipkan di sebuah tempat Nabi Zakaria, dan Maryam tidak laki-laki yang bukan mahram. Ini kan luar biasa. Itu dari sejak muda. Ini kalau yang menyimak ini ibu-ibu yang punya anak yang sudah remaja, gimana caranya supaya anak kita menjadi anak yang mulia di hadapan Allah. Anak-anak jangan diberikan peluang dia untuk berpacaran, malam mingguan berduaan sama laki-laki yang bukan mahram, apalagi berpegangan tangan. Wah, lebih ini lagi, lebih bahaya, apalagi mendekati zina. Nauzubillah min dzalik. Tapi gimana teh kalau sudah terjadi anak kita? Ya kita taubati sekarang. Ya Allah, saya salah sebagai orang tua. Tidak menyiapkan anak seperti hanya Maryam yang disiapkan oleh ibunya, Hana gitu ya. Ibunya sampai ketika hamil bernazar anaknya mau disimpan di mihrab gitu ya. Kalau kita mungkin kalau itu ketinggian, tapi minimal ketika anak kita sudah dewasa, ada enggak kita berpikir anak saya dikontrol enggak, terjaga enggak ya kehormatannya. Ya Allah, ternyata banyak kebablasan kita sebagai orang tua, kurang melindungi, kurang memberikan pelajaran, rasa takut anak-anak kepada Allah, sehingga anak-anak masih, maaf ya, masih buka-buka internet yang tak perlu. Inilah saatnya kita untuk terus memperbaiki. Tidak ada kata terlambat. Tapi ibu-ibu yang sudah ya, yang sudah menjaga anaknya tuh, apalagi anak perempuan seperti Maryam gitu ya, dari kecil terus diterangkan, diajarkan tentang menjaga kehormatan, terus tidak dikenalkan tentang pacaran, nggak boleh gitu. Maksudnya dilarang pacaran, kelihatan udah deket sama laki-laki, diingatkan dengan cara bijak, sampai anaknya itu ya, anak perempuan kita apa ya, nggak kenal pacaran seperti zaman sekarang, nggak, tapi terjaga gitu hijabnya. Ya Allah, itu karunia Allah. Insya Allah nanti anak ibu, hasil didikan ibu itu nanti akan melahirkan anak yang soleh, solihah. Kalaupun belum melahirkan, dia akan menjadi Maryam zaman now. Masya Allah, kita Maya udah keburu tua mungkin ya. Aduh, boro-boro kita dulu waktu muda mungkin ya jaga pandangan, jaga kehormatan. Ya sekarang tinggal taubat gitu. Jadi kalau kita sekarang punya anak kurang soleh, jangan marah dulu gitu. Jangan-jangan kita yang tidak bisa menjaga kehormatan diri kita ketika dulu muda. Di sekarang ditaubati, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa memperbaiki. Gimana Mbak Ina? Lanjut. Baru 2 ya, perempuan ya. 2 lagi. Ya. Nah, jadi kesabaran Maryam adalah sabar menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Kalau Asia tadi sabar ketika menghadapi kedurhakaan suaminya. Kalau yang kedua, Maryam sabar ketika dia menjaga kehormatan dirinya.
dan sabar dalam taat. Warka'u ma'rukin. Bagaimana Maryam itu ruku sujud. Jadi dalam kisahnya tuh Maryam tuh punya mihrab khusus untuk beribadah. Ibadahnya seperti apa kita nggak tahu ya, karena beda masa ya. Ruku sujudnya seperti apa. Tapi itu membuktikan wanita yang sangat menjaga ibadahnya. Itu kan harus sabar. Seperti hanya kita nih, kita mau sholat tahajud, kan harus sabar tuh. Sabar apa? Bangun dari tidur lelap. Kita berada di kasur yang empuk, aduh lavender apa, di sebelah ada suami, lagi nikmat-nikmatnya tidur lelap. Kita bangun di sepertiga malam terakhir, seperti yang kita bahas minggu yang lalu gitu ya. Itu kan butuh kesabaran untuk bisa bangun. Terus harus berwudu dalam keadaan dingin. Itu butuh kesabaran. Maryam subhanallah, sabar dalam taat, ketika dapat fitnah. Ada dalam kisahnya itu ternyata Maryam juga kena fitnah, diisu-isukan bahwa oh itu Maryam katanya suci, kok dia hamil ya di luar nikah, kan itu digembos-gembos gitu. Ketika akan melahirkan kan pergi ke sebuah tempat persembunyian, itu gimana? Dan Maryam sebagai wanita biasa juga ada rasa apa ya, aduh mendingan mati aja, sedih aku daripada dihina, itu sebagai manusia biasa. Tapi karena Maryam dibimbing Allah dalam keadaan takut, malu gitu, nanti dicemooh, Allah menuntun karena Maryam punya keimanan. Nah, kesabaran di situ yang menerima, dan ternyata ditolong Allah ya, yang menjelaskan bahwa anaknya itu adalah Abdullah ya, Nabi Isa, sehingga bayi satu-satunya bayi yang bisa bicara adalah putranya Maryam, dibela oleh Allah dengan caranya. Nah, yang ketiga, siapa tadi? Kesabaran. Kalau Khadijah ini subhanallah ya, suaminya soleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijahnya juga solihah. Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Pelajaran apa? Kesabaran apa yang Allah berikan kepada Khadijah? Ternyata Khadijah itu jangan dikira ibu-ibu, kalau Khadijah tuh suaminya tuh yang baik, suaminya itu terus nggak ada ujian, ujiannya berat. Suaminya membawa kebenaran, kemudian mengajak orang untuk masuk Islam. Kebayang pada zaman itu jahiliyah yang dihina, dicaci maki kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak sebagai istri yang mencintai Rasul harus menghibur di situ. Jadi suaminya dianggap orang gila, tukang sihir. Itu butuh energi, butuh apa ya? Seorang istri butuh mental yang kuat untuk bisa menemani suaminya dalam berdakwah. Itu butuh kesabaran. Belum lagi sabar untuk melepas apa coba Khadijah? Melepas harta yang melimpah, hasil jerih payah sekian lama bersama suaminya ya. Itu kan butuh kesabaran untuk menyerahkan seluruh harta, hanya disisakan untuk baju, mungkinnya untuk pakaian seala kadarnya, dan itu butuh kesabaran. Kalau kita punya gelang, punya cincin, punya harta, kan mungkin di deposito ya disimpan di masa tua, belum tidak. Karena apa? Kesabaran untuk melepas harta yang dimilikinya. Masya Allah, untuk kepentingan umat pada saat itu. Itu kesabaran Khadijah. Siap menerima caci makian yang ditujukan kepada suaminya, yang menghibur adalah Khadijah. Yang membenarkan suaminya di antara perempuan, Khadijah. Ketika turun dari Gua Hiro, yang membenarkan pertama kali dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Nah, ini pun butuh kesabaran. Tentu ini yang ideal ya, kalau tadi kan Asia suaminya yang durhaka, kalau Maryam tidak ada suami, kalau yang ketiga ini ada suami tapi tetap ujiannya. Jadi benar ya di Al-Quran tadi, apakah engkau mengira engkau akan masuk surga kalau belum nyata, Allah belum melihat siapa yang bersungguh-sungguh, yang sabar. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat diri kita gitu ya, aduh rasanya nggak ada apa-apanya ujian yang menimpa kita dibanding Asia. Nggak ada apa-apa, kita masih tai kuku gitu ya. Terus yang kedua, ujian seperti enggak apa ya, nggak bisa dibandingkan juga. Terus yang ketiga tadi Khadijah juga. Nah yang keempat itu Fatimah. Kalau Fatimah ini contoh untuk ibu muda
Karena di usia 24 tahun Fatimah sudah wafat, tapi namanya sampai sekarang. Kalau Fatimah, Masya Allah, ibunya suci ya Khadijah, ayahnya suci, Fatimah dibesarkan di lingkungan kenabian. Jadi wah bahagianya ya bagaimana menjadi Fatimah. Tapi itu pilihan Allah. Tapi apakah Fatimah tidak diuji? Diuji juga. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau tuh Rasul tuh tinggal ngasih nih harta gonimah, hasil apa namanya pembagian gonimah dari ayahmu, tuh enggak. Tapi Rasulullah SAW ingin putrinya ini jadi contoh untuk wanita akhir zaman. Contoh apa? Dalam kondisi miskin, dalam kondisi kekurangan, mantap Fatimah. Tidak menuntut kepada suaminya. Ini pelajaran untuk ibu-ibu yang diuji suaminya enggak kaya ya. Yang penting kaya hati, soleh, ahli tahajud. Udah berusaha dia. Jualan ini tetap bangkrut, jualan ini malah utang apa. Tapi dia ahli sujud, ya mungkin itu contoh real di zaman sekarang. Bagaimana punya pasangan yang tidak diberikan harta, tapi diberikan keimanan. Tapi gimana teh kalau harta nggak ada, keimanan juga nggak ada, berarti super kesabarannya ya. Selama masih ada iman ya, selama masih mau belajar, berikhtiar, ya belajarlah dari kesabaran Fatimah. Ya kalau Fatimah hidupnya Masya Allah. Indahnya Fatimah tuh apa ya, yang Teteh pernah baca tuh, bagaimana seorang suami yang sangat bangga gitu ya punya istri seperti Fatimah gitu. Ya kenapa ya bangga? Karena istrinya nggak menuntut, padahal itu putri Rasulullah SAW gitu. Nggak menuntut harta yang di luar kemampuan suaminya. Ya Allah, nggak protes, nggak sampai katanya ketika wafat itu Fatimah wafat di pangkuan Imam Ali gitu ya. Kata Imam Ali teh begini, ketika aku dekat dengan istriku, maka bertambahlah ketaatanku. Jadi siapa yang ingin seperti Fatimah, kalau suami datang ketemu dengan kita, bukan yang kebayang kursi baru, bukan yang kebayang cincin baru, bukan pakaian yang megah, bukan. Jadi nambah yakin, nambah taat dengan aura mengajak dekat dengan Allah, aura ngajak ibadah. Masya Allah, kebayang ya bagaimana kehidupan rumah tangga Fatimah dengan Ali dibimbing oleh Rasulullah SAW, tidak diberikan harta yang melimpah gitu ya. Itu akan jadi pelajaran buat kita, tapi indahnya luar biasa. Karena pasangan yang ideal gitu, yang kenikmatan dunia mah akan ditinggal gitu ya. Tapi bagaimana kebersamaan di dunia ini dalam pernikahan, mendidik, membesarkan putra-putri untuk bersama nanti di surganya Allah. Nah, ini untuk para istri yang diuji dengan ekonomi sulit. Ya, berarti sudah 4 tuh, semua terwakili ternyata ya dari 4 ini. Semua terwakili. Jadi karakter wanita-wanita mulia. Kenapa jaminannya surga gitu ya? Karena mereka sobarnya yang pangkat sekian gitu ya. Yang dibandingkan dengan ujian yang menimpa kita tentu tidak seberapa. Begitu dulu, Mbak Ines mungkin akan lebih banyak nanti berdiskusi ya. Ini siapa aja nih yang hadir. Terima kasih yang sudah nyumbang ya ke Dapak Tasdikul Quran. Jadi ini di Cijulang juga ya, ada yang jadi hilang tuh. Ya beginilah kalau Zoom ya, ada suara anak-anak tak apa, ibu-ibu sambil ngurus anak-anak di rumah, ada yang sambil nyetrika mungkin ya, ada yang sambil nyuapin anak. Pokoknya kita mah belajar online ya, majelis taklim zaman now, tidak menyerah karena ada corona, tetap kita bersilaturahim lewat media. Begitu Mbak Inas, Angga. Ya, terima kasih Teteh penjelasannya ya tadi tentang 4 wanita penghuni surga seperti ada dalam hadis Al-Baihaqi bahwa sebaik-baik perempuan muslimah surga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Nah, itu contoh 4 wanita surga. Apakah kita sebagai wanita yang biasa-biasa saja pada zaman ini, masihkah berhak kita masuk surga gitu ya, menjadi penghuni surga? Nah, silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan sahabat, nanti bisa disampaikan melalui Zoom, insya Allah akan dibahas pada segmen berikutnya, karena setelah ini akan ada tayangan dari admin kami.
Bagaimana, sudah siap? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Andian kini telah belajar di SMP Pesantren Tasdikul Quran. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andian mendapatkan beasiswa, dan saya mengucapkan terima kasih banyak sedalam-dalamnya yang telah membantu. Terima kasih kepada tim donatur yang telah membantu dan memberi kepercayaan kepada Andian belajar di sekolah SMP Tasdikul Quran. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terima kasih kembali bergabung bersama kami semua para ibu yang telah hadir jamaah Zoom Tasdikul Quran. Ada sekitar partisipannya 113-an. Alhamdulillah dari awal tetap hadir, ada katanya lagi sambil kerja tapi selalu terus nyimak, ada juga terus on kamera. Ini ada dari 136 katanya, 136 orang. Alhamdulillah. Ada dari Aceh, ada dari masih di Bandung juga, ada dari Sukabumi, dari Bekasi. Ini dari kota-kota manapun ternyata banyak yang hadir di sini teh. Katanya alhamdulillah bisa nyambi juga, tapi bisa fokus juga ada. Ini sudah ada pertanyaan di sini dari Nur Hasanah. Katanya bagaimana teh sebagai orang tua nih, cara orang tua mengingatkan anak wanita yang suka pulang malam terus katanya. Bagaimana batasannya? Karena cenderung lebih suka main di luar di atas jam 6 sore mungkin ya. Orang tua tersebut ingin anaknya lebih mengisi dengan mengaji setelah maghrib. Bagaimana caranya teh? Ya kita lihat dulu ya Bu, apakah anak ini dari sejak kecil sudah disiapkan tentang akhlak seorang perempuan gitu ya. Karena kalau langsung sekalian udah remaja, dia sudah biasa keluar malam, langsung jangan gitu ya. Ya kita evaluasi. Kalau misalnya waktu kecilnya karena kita nggak paham, anak-anak nggak dipahamkan bagaimana akhlak seorang perempuan, butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk pendekatan dulu pelan-pelan kepada anak. Ya mungkin minta ampun, ya Allah ampuni saya tidak mendidik anak dari sejak muda ya untuk paham tentang akhlak seorang perempuan. Itu minta ampun kepada Allah. Yang kedua, mungkin bisa diajak diskusi. Nah, kalau itu udah remaja, Mama minta maaf dulu mungkin kurang sungguh-sungguh mendidik anak-anak. Sekarang Mama udah mengerti bahwa perempuan tuh sebaiknya dari maghrib kalau nggak penting-penting amat, nggak sama keluarga, ada di rumah, yuk bareng-bareng belajar Quran, belajar ngaji. Mama juga masih belajar. Nanti kan anak tuh akan protes, kenapa sih Mama tuh kok sekarang jadi berubah? Enggak apa-apa. Jadi yang namanya memberitahu kepada anak, jangan berharap langsung bisa diterima. Ya udah sekali ingatkan, pasti keluar, nggak apa-apa. Jadi namanya tarik ulur dulu, nanti coba lagi. Oh mungkin caranya nggak apa-apa dia keluar, tapi nggak apa-apa ya ditemenin sama keluarga misalnya, supaya dia tetap terjaga, nggak sembarang bergaul dengan sembarang orang, tapi dikontrol seperti apa. Ada tuh keluarga orang tuanya yang itu anaknya tuh nggak mau belajar di rumah karena ya nggak dari kecil gitu ya. Jadi caranya gimana? Ke mall, dan nanti di mall tuh belajar, diundang gurunya,
Jadi sambil jajan, sambil belajar, bayang nggak ada musik-musik iya, terus ngaji iya, nggak apa-apa. Jadi ibu harus sabar di situ. Ada proses untuk memahamkan kepada anak dan siap tidak sekaligus. Wallahu alam itu dulu mungkin ya Bu ya. Bismillah. Bisa? Ya, pertanyaan yang tadi juga senada dengan pertanyaan dari Asna ya. Dari Asna dari ya juga bertanya tentang hampir sama sih, cuman ini kakaknya yang tak acuh, yang tak perhatian terhadap nasihat yang diberikan dalam bergaul dan ternyata dalam berpacaran katanya. Itu juga senada ya tadi jawabannya dari Teteh, bisa nanti mungkin dikuatkan lagi. Nah, telah bergabung juga ada dari Singapura Teh. Ini alhamdulillah bisa disimak dari Singapura luar ya. negeri juga. Ya, ada pertanyaan lanjutan dari Ruwaida Murni. Katanya bagaimana Teh kalau kita terlanjur salah dalam mendidik anak sehingga setelah dewasa tidak mandiri dalam beribadah. Salat saja masih harus di apa ya ini? Diuyah-uyah itu apa? Oh, masih harus di ini mungkin ya. Iya. Yang sudah nikah juga sama, apa yang harus dilakukan? Ada doa khususkah agar anak bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan istiqomah? Iya. Ya itulah kita ya, kita teh bersyukur kalau diingatkan oleh Allah di saat ini gitu ya. Kita sudah seperti ini, anak-anak kubur besar, ternyata ada peran kita yang kurang baik dulu mendidik anak. Ya alhamdulillah Allah kasih waktu untuk tobat, tadi kasih waktu untuk gimana ya caranya supaya bisa memperbaiki keadaan seperti anak-anak kok sholatnya masih harus diguyah-guyah kalau bahasa Sunda ya. Ya guyah-guyah aja nggak apa-apa. Nah paling sekarang ditambah dengan kalau udah remaja, udah dewasa, memahamkan kepada anak yang sudah dewasa tentang pentingnya ibadah. Ya tentu mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak. Karena ada anak yang dengan pembelajaran gitu mau dengar, tapi ada anak yang harus dibawa kemana dulu, putar-putar dulu. Ya memang idealnya, makanya punten ya, nanti mungkin Mbak Inas kita ada khusus pendidikan anak balita aja khususnya. Jadi bagaimana anak yang baru lahir supaya udah tertanam ini yakin kepada Allah, tauhidnya dari kecil, pembiasaan sholat, pembiasaan menjaga menutup aurat dari kecil dilatih gitu. Nah kalau udah besar kan sekarang nih udah besar untuk memahamkan tentang pentingnya sholat itu kan butuh butuh kesabaran ya di situ. Tapi insya Allah ibu sekarang terus aja kita contohin, ingatkan jangan terlalu membosankan. Caranya juga tidak boleh dengan cara yang membuat jenuh, membuat dia itu malah jadi memusuhi kita. Ya tetap ada yang namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak boleh terlalu sering supaya tidak jenuh gitu. Jadi harus dengan bervariasi cara menyampaikannya dan waktunya juga jangan terlalu sering. Bismillah, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Ada doanya supaya anaknya rajin sholat, surat Ibrahim ayat 40. Catat Bu, Ibrahim 40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Itu urusan doa. Tapi urusan melangkah, ikhtiar, kita harus bicara atau kasih buku atau berteman dengan orang yang rajin sholat. Ibrahim ayat 40. Ya, Mbak Inas terus. Selanjutnya pertanyaan ini banyak yang masuk ke redaksi di admin kami. Ada pertanyaan lagi dari Siti Juhariah. Katanya Teh, Assalamualaikum, izin bertanya, gimana caranya supaya ikhlas menerima dan memaafkan suami yang sudah menyakiti hati istri? Dan bagaimana caranya mengajak suami untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik? Jazakillah khair. Ya, kita harus tahu dulu hadiah orang yang memaafkan itu apa. Ya, hadiah dari Allah untuk yang memaafkan, yang menjadi pemaaf itu di dunia apa? Di akhirat apa? Kita bisa lihatlah
orang-orang yang maaf misalnya ada tetangga yang disakitin terus ya suaminya tuh selingkuh, ganti lagi, dimaafin lagi, maafin. Lihatlah bagaimana mulia tuh. Di dunia aja udah terlihat mulianya, nggak dendam gitu. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat hadiahnya apa? Orang yang pemaaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau memohon ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diberikan kepada orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Salah satunya adalah pemaaf wal afina aninas. Jadi orang yang pemaaf itu di dunia akan dilapangkan hatinya, walaupun orang menyakiti mau tetangga, mau pasangan, tapi dia lapang gitu, lapang hatinya. Itu di dunia akan terasa surga tuh. Ya karena lapang hati, apalagi nanti di akhirat dapat surga yang seluas langit dan bumi. Kalau orang sudah yakin dengan ayat ini, yakin karunia Allah yang akan Allah berikan surga dunia, akan kejar tuh. Gimana caranya supaya jadi pemaaf? Satu, yakini bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, termasuk diri kita. Pasangan, anak, tetangga, siapa berpeluang melakukan kesalahan, dan kita juga sumber banyak kesalahan. Jadi kalau orang lain berbuat salah, kalau saya berbuat salah, senangnya kalau saya berbuat salah, orang lain itu memaafkan. Walaupun itu nggak mudah, tapi ingat tadi, di dunia akan dapat surga dunia, di akhirat dapat surganya Allah. Oh iya ya, berarti saya harus memaafkan dia, supaya ya itu karena orang tuh bisa berbuat salah. Nah, terus yang kedua, kalau ada orang yang zalim, misalnya tetangga atau siapa, dia bisa berbuat salah. Yang kedua, doakan kebaikan. Doakan kebaikan itu untuk menghilangkan kebencian. Ya Allah, muliakan dia yang sudah memfitnah saya. Ya Allah, bukakan hatinya. Itu untuk mengobati supaya tidak dendam, tidak sakit hati yang terus-terusan. Nah, terus yang ketiganya, udah dicatat ya? Satu, ingat hadiah. Yang kedua, doakan. Kemudian, pokoknya berbuat baik untuk tetangga itu ya, untuk dia yang melakukan keburukan kepada kita. Nah, itu sekitar kita mendoakan orang yang buruk kepada kita, itu diaminkan oleh para malaikat. Kita akan mendapatkan doa yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Tapi benar-benar dari hati. Terus, doa sama Allah dengan Asmaul Husna. Ya Afu itu Allah Maha Pemaaf. Ya Allah, Allah Maha Pemaaf. Tanamkan di hati saya sifat pemaaf ya Allah. Engkau pemaaf kepada hamba-hambanya yang berlumur dosa sekalipun, Allah Maha Pengampun. Kalau ada orang yang musyrik, munafik, Allah tuh nggak langsung memberikan memberikan sisaan. Nunggu Allah tuh ketika nanti bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah memberikan ampunannya. Nah, kita kan sebagai hamba Allah melihat bagaimana Allah tuh Maha Pengampun, sekalipun kepada yang durhaka sekalipun masih ditunggu. Kita manusia biasa, ya betapa indahnya kalau bisa memaafkan hamba-hamba Allah sebelum dia minta maaf, kita memaafkan. Allahu a'lam. Ya. Masih ada? Masih banyak deh pertanyaan. Ini dari Ibu Gisela Hafiz. Teh mau nanya, bisa nggak sholat itu dikodok? Karena waktu masih muda suka lalai ngerjain sholat. Gimana Teh? Ya. Memang ada ini ya, la qodho'a fis sholat, tidak ada kodok dalam sholat. Artinya nggak boleh kita sengaja, sekarang lagi malas sholat, nanti aja dikodok gitu ya. Tidak ada seperti itu gitu ya, nggak boleh. Jadi apapun yang terjadi harus sholat sesuai waktunya. Waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Tapi bagaimana ada kondisi, ini sepakat ulama, kalau dalam kondisi seperti misalnya gini, yang kisah itu yang sholat subuh kesiangan, pas bangun maka sholatlah ketika dia bangun. Kan berarti itu di luar waktu sholat, berarti kan kodok tuh, di luar waktu sholat, tapi itu bukan disengaja. Harusnya sholat subuh jam 4:30, tapi karena ketiduran pas bangun jam 9, maka saat itulah
dia sholat, tentu wudhu dulu. Nah itu kan berarti di luar waktunya. Nah seperti akhwat nih, dulu saya waktu muda misalnya kalau haid udah bersih, nggak mandi karena malas, nanti aja lah kalau udah santai waktu mandi, padahal itu sehari ada 3 waktu yang nggak mandi besar, nggak sholat, itu berarti ditinggal tuh 3. Nah lakukan sekarang ketika ingat, ya tentu banyak taubat. Oh jadi ini namanya sholat dulu diingat-ingat duhur, duhur 4 rakaat niat kodok dulu waktu lupa. Nah, kalau misalnya benar-benar sangat lupa, sholat berapa kali apa, ya sengaja taubatan nasuha. Kalau ini mah harus benar-benar taubatan nasuha, ambil air wudhu, terus sholat sunnah taubat. Ada yang mengatakan pokoknya sholat sunnah 2 rakaat, itu benar-benar harus taubatan nasuha. Istighfarnya harus sampai nangis, karena benar-benar itu meninggalkan hal yang wajib. Insya Allah, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Afu, Maha Pemaaf, Allah mengampuni. Jangan diulang lagi ya. Iya. Iya, saya masih ada pertanyaan berikutnya dari Ya. Dr. Yunita Hapsari. Assalamualaikum, bagaimana pakaian istri-istri soleha zaman dulu? Apakah sering ganti-ganti kayak zaman sekarang yang suka ganti-ganti model? Gitu teh. Ya, kalau pakaian kan yang penting mengikuti aturan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim di surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ala jubin. Jadi pakaian perempuan itu harus menutup dada. Kemudian di surat Al-Ahzab ya ayat 59. Kalau itu mah ditutup semua. Nah, nanti ada hadis-hadis. Hadis-hadisnya itu tentang ditutup semuanya. Kalau itu yang sempurna. Ada yang kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini termasuk yang ngambil yang muka dan telapak tangan tidak aurat. Gitu ya. Jadi kalau ini semua ini aurat, semua harus ditutup. Nah, urusan diganti-ganti, punten untuk para akhwat ya. Yang enak itu yang secukupnya gitu ya. Mungkin sekarang kalau seperti Fatimah dulu udah bukan zamannya. Ibu cuma punya baju 2, 1 dicuci, 1 dipakai, terus nanti ke undangan. Ya mungkin lebih dari 2. Yang penting sesuai dengan kebutuhan, dan tidak berlebih-lebihan. Kan mubazir kalau berlebih-lebihan ya proporsional, dan kita tidak bisa menilai orang lain. Siapa tahu orang lain yang ganti, kita tetap baik sangka ya. Oh siapa tahu sedekahnya sebulan 2 miliar gitu ya, kita kan nggak tahu. Yang penting mah tidak boleh hari-hari itu habis waktu kita untuk baju sampai nggak sempat tilawah, nggak sempat belajar agama, saking mikirnya sekarang model ini kan habis sayang waktu yang proporsional. Wallahu alam. Berapa begini? Ada pertanyaan lagi. Katanya satu ini dari Irma Rahmawati. Kebetulan saya ini saya istri pertama, suami baru poligami 1 bulanan. Nah, ini bagaimana sharing biar hati semakin kuat dalam menerima takdir poligami ini teh. Dan ada juga ini nyambung dengan Irma Rahmawati, bagaimana caranya sebagai istri supaya bisa senyum depan suami, bersikap walau hati lagi kesal ke suami. Itu rada nyambung, jadi 2 pertanyaan itu disatukan teh. Wah, pertanyaannya berat ya, tapi harus dijawab ya. Mbak Ina saja yang jawab ya. Baiklah. Setiap istri yaitu tadi, setiap istri itu ada perjalanan hidupnya ya dalam pernikahan. Ada yang dari sejak awal nikah tuh mulus gitu, maksudnya 1 sampai kematian lah yang memisahkan gitu. Dan masalah bisa diatasi semua. Ada yang memang sudah dari loh mahfudnya suaminya ta'adud, harus poligami. Ada yang mungkin dari sejak awal menikah baru sebulan 2 bulan bercerai. Jadi ternyata
beda-beda ya perjalanan hidup masing-masing. Yang penting setiap apa yang dialami, takdir Allah yang menimpa kita itu harus membuat dekat dengan Allah. Ya termasuk tadi Teteh yang 1 bulan baru tahu suaminya baru menikah lagi. Ya wajar lah kalau ada sedih, ada sakit, kan itu manusia punya rasa. Yang penting sekarang ketika sudah 1 bulan, kok masih sedih, ya udah nangis. Kalau sedih katanya nangis nangis, jangan ditahan. Nggak boleh nangis. Rasul aja ketika kehilangan anaknya nangis, tapi nangis yang terkendali, bukan nangis yang meraung-raung terus sampai nanti bilang-bilang se RW, se RT atau misalnya di medsos curhat, terus memuaskan kekesalan enggak. Kan kita belajar untuk wal kadziminal ghaidh, untuk mengendalikan kemarahan. Jadi ketika bersedih, bersedihlah alamiah gitu. Terus udah bersedih gitu, minta sama Allah, ya Allah kuatkan saya, ya Allah, suami saya titipanmu, milikmu, jadikan ujian ini membuat saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa engkau lah pengatur segalanya, berikan kekuatan sabar. Coba nanti, ya kowi, kuatkan. Nah nanti perjalanan waktu kan mulai reda mungkin semakin bisa menerima nanti akan datang lagi misalnya apa suami condong ke sana ya ke istri yang kemarin udah nerima nih tapi ternyata di sana hamil misalnya kan condong ke sana itu harus siap lagi minta lagi sama Allah kekuatan lagi minta sama Allah kesabaran nanti turun lagi nanti ada lagi misalnya yang namanya poligami kan gitu naik tarik ulur seperti itu. Tapi yakin Teteh yang sedang diuji dengan poligami seperti ini ada hikmah di balik kejadian supaya kita tidak merasa memiliki pasangan. Jadi pasangan itu hanya titipan Allah. Ya namanya iman kan terus diasah. Nanti sampai tingkat ya ada suami, ada madu, ada itu dunia gitu sampai oh iya ya ada suami teh bukan milik saya, bukan ya itu hanya titipan Allah. Kan kalau sudah begitu itu iman tingkat tinggi ya. Insya Allah Teh teruslah minta sama Allah ya. Sebenarnya Teteh ada bukunya tuh judulnya Manisnya Madu. Tapi tidak diperjualbelikan. Ya baik. Ya Teh, masih banyak pertanyaan Teh. Ini dari Rini Haryanto dan dari Rezma juga Sri. Ini sebetulnya tentang wanita terhadap suami ya ini hubungannya. Jadi bagaimana konsep taat seorang istri terhadap suami agar suami itu ridho gitu kan untuk mendapatkan surga Allah juga. Tapi kadang suami itu suka membentak istri. Nah, itu juga gimana dalam konsep ketaatan ini juga pingin hati ini selalu yakin bahwa semua terjadi karena Allah gitu. Begitu Teh. Ya, ibu-ibu semua kita sedang belajar ya, bukan berarti Teteh cerita ini sudah udah ngamalin ya, bareng-bareng gitu ya. Baru teori, tapi semoga dengan kita bahas bersama itu kita semakin semangat gitu untuk ini tadi ya yang bertanya ketaatan kepada suami, ingin benar-benar ikhlas. Ingat hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasul itu wanita bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Lewat pintu mana saja, satu, dia sholat yang 5 waktu. Yang kedua, saum di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Nah, ini yang keempat, taat kepada suami. Taat kepada suami. Nah, tapi ada syaratnya taat kepada suami. La ta'ata li makhlukin bimaksiatin. Jangan taat kepada makhluk kalau itu maksiat. Jadi kalau suami menyuruh, mengajak dalam kebenaran dan kebaikan, wajib patuh kita. Tapi kalau udah menyuruh kepada keburukan, jangan. Nah, tapi gimana Teh? Suami saya mah kalau mengingetin tuh, aduh marahnya minta ampun. Nah, ini berarti ujian kesabaran. Karena karakter suami beda-beda. Ada yang ketika mengingatkan istri itu dengan bijak, kadang tegas, kadang dengan lembut gitu. Tapi ada yang istrinya salah dikit aja yang tarik apa. Nah, itu mah berarti ujian kesabaran gitu. Caranya gimana ya? Tadi kembali lagi. Ya Allah, suami saya karakternya memang pemarah.
dilihat, oh pantesan orang tuanya juga begitu, terus lingkungan keluarga dulunya pendidikan agamanya kurang, sementara mau ngajarin istri tapi dengan cara yang kasar seksual. Jadi lebih banyak memaklumi. Ketika sudah banyak memaklumi, nanti kan ada baiknya juga, ada redanya juga. Nah, terus sambil belajar apa ya yang menyebabkan suami marah? Oh, jangan-jangan saya yang kata-katanya kadang-kadang menyulut. Oh, berarti kalau suami sedang memberi masukan, memberi nasihat, saya harus lebih banyak diam aktif, namanya mengalah untuk menang. Jangan sama-sama draw gitu. Nanti lama-lama suami menurun baru bisa bicara. Ini idealnya begitu ya, ada prakteknya mah ada ingin nyemprot gitu ya. Tapi insya Allah Ibu semoga ketika suami kasar ya seperti itu, justru kesempatan kita untuk memahami, kitanya juga jangan memancing, dan kita mendoakan, ya Allah, ya Latif, ya Allah Engkau yang melembutkan hati suami saya, lembutkan hati suami saya, berikan aku kesabaran. Nanti menurun-menurun ya, walaupun itu butuh waktu. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa, Mbak Inas? Ya, masih ada pertanyaan lagi, Teh. Ya, Ada ini dua ya, dari dua orang, Muwarni dan dari Hana Sofiana, masih bersambung sih tema ininya ya, pertanyaannya. Jadi Teh Muwarni ini lagi belajar agama, baru mulai lah ya, mohon bimbingannya. Dan apakah karena baru belajar ini bacaan Al-Quran saya sah, katanya begitu. Terus kata Teh Hana Sofiana, adakah nasihat buat yang masih belum berkeluarga, yang masih single, seperti itu? Oh iya, ini belajar agama baru ya, bacaannya masih belum lancar. Kan ada hadisnya, barang siapa yang terbata-bata, barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka itu seperti kelompok para malaikat ya. Tapi yang baru belajar dengan terbata-bata dapat 2 pahala, yaitu pahala membaca dan pahala belajar. Jadi jangan khawatir bagi yang baru hijrah, ya baru belajar Quran, belajar agama, aduh baru belajar Iqra, udah usia anak, enggak apa-apa. Dan Allah mah tidak melihat pinternya, ya, tidak melihat udah lancar ya, enggak, sekarang mah belajar baca, cari sekarang. Mudah-mudahan nanti ya, waktu itu Teh Inas kita mau ada online belajar baca ya, belajar baca Quran. Nanti insya Allah kita bikin programnya. Jadi bagi yang pemula, bagi yang udah tengah-tengah, bagi yang sudah mau mahir gitu ya. Nah, jadi sekarang udah belajar baca terus istiqomah sampai kapannya. Kalau belajar Quran mah nggak ada ujungnya. Udah lancar, pengen belajar tafsirnya. Udah lancar, pengen belajar ini terus. Insya Allah. Terus untuk tadi yang keduanya apa ya pertanyaannya? Nasihat untuk yang masih single, Teh. Oh, belajar untuk yang masih single, belajar apa ya? Nasihatnya apa katanya Teh? Nasihat dari Teteh untuk yang masih single. Oh, dari tadi ibu-ibu terus ya, Teteh? Iya, katanya ini jamaahnya ada yang masih single, Teh, jadi asa belum dapat khusus gitu. Ya, baik. Yang masih single ya. Yang masih single, kalau bicara tentang single, tadi kan Maryam juga single ya. Iya. Contoh wanita mulia, Maryam sampai akhir hayatnya kan single sendiri. Yang masih single merindukan pasangan, ya harus merindukan pasangan karena itu sunnah Rasul ya. Menikah itu sunnah Rasul. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, contoh yang sempurna itu Nabi Muhammad SAW. Artinya keinginan pasangan harus ada. Toh misalnya usia udah 35 tahun, udah kepala 3 ya, kepala 4 belum ada, ya belum takdirnya. Berarti kan tetap dia harus menjadi seperti Maryam. Artinya dalam kondisi belum punya pasangan, tetap menjaga kehormatan. Enggak dimurah-murahin ya, enggak tetap dijaga lah, di lemari kaca gitu yang terjaga. Nah itu berarti menjaga kehormatan. Nah, terus yang kedua ya tadi, yang paling utama, dari sekarang belajar supaya yakin ya kepada Allah gitu. Belajar gimana caranya supaya yakin kepada Allah bahwa hidup kita ini ya sementara, hidup yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Pilihannya apa? Surganya Allah gitu. Untuk dapat surganya Allah, saya harus tahu jalan untuk mendapatkan surga adalah
memahami kebenaran. Kebenaran itu adanya di mana? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Makanya teteh kalau bahasan kita nggak banyak-banyak ayatnya, satu ayat, dua ayat. Tadi kan surat Ali Imran satu. Oh iya, tujuan hidup kita itu adalah surga. Terus wanita-wanita pilihan itu di surat At-Tahrim. Nggak banyak ayatnya. Tapi benar-benar kita bisa tadaburi sambil aplikasi dalam kehidupan seperti apa. Ini yang belum menikah kesempatan lebih banyak untuk belajar. Nanti kalau sudah menikah kan praktek gitu. Kalau belum menikah banyak waktu. Bagaimana jadi wanita yang qonitat, taat kepada Allah gitu, taat kepada Rasul. Bagaimana menjadi wanita nanti kalau punya suami, taat kepada suami seperti apa? Harus jadi amal soleh. Kalau belum, sekarang baru jadi anak. Ini alhamdulillah teteh di sini anak apa namanya sama bapak gitu di sini. Fakur gitu, ya Allah, saya udah jadi anak yang solehah belum? Aduh, belum gitu. Padahal bapak dulu ngurus dari kecil, nyari nafkah buat anaknya bisa kuliah, anaknya bisa berilmu. Ya Allah, ternyata benar tidak sebanding kebaikan orang tua dibanding dengan kita cuman ngasih bolu satu ini. Orang tua mah nanti ngasih beras sekarung ya. Ya Allah, ya Rohim, belum perhatian mereka. Mereka dulu orang tua ngurus anak 5 berdua. Sekarang kita ngurus orang tua yang sepuh nggak sanggup. Allahu Akbar. Nah, jadi yang belum menikah, jadilah seorang anak yang solihah, yang kurota ayun bagi kedua orang tua. Kalau bisa dengan harta, syukur. Kalau semuanya ya, dengan doa, harta iya, perhatian iya. Oh itu mah Uwais Al-Qarni, seorang laki-laki mulia yang dikenal di dunia langit. Masya Allah. Ya, Enggak. ya Teh, masih ada sebetulnya pertanyaannya banyak, mirip-mirip juga gitu. Tadi mudah-mudahan dari Teh Debbie, dari Ummu Sofwan, banyaklah ini dari Iin Juhra, juga hampir-hampir mirip tentang keikhlasan hati, tentang juga ujian di rumah tangga, hubungannya dengan suami. Juga ini ada juga dari Teh Ermiani tentang ujian juga ini, tapi tentang perihal riba Teh. Jadi kita gimana istiqomah untuk menjauhinya gitu, caranya. Barangkali Teteh ada caranya jitu gitu. Riba ya? Ya, tentang Iya. riba. Teteh belum terlalu paham di tentang riba. Mungkin nanti harus ada ini ya, harus ada ahlinya ya supaya lebih mantap. Coba dicatat Teh. Catat hijrah dari ekonomi yang riba ke menuju halal ya. Itu harus ada sumber-sumbernya. Teteh belum ya, belum. Tapi minimal sekarang yang praktis-praktis aja dulu. Kayak ada jual beli yang beda harga, yang gitu kita hindari. Tapi sekarang online ya. Banyak sekarang yang berpeluang untuk tidak, yang bukan kurang halal ya, yang masih diragukan ya. Emang orang yang baik mana yang waro ya, waro. Kalau mau jual beli langsung barangnya, langsung uangnya. Tapi kan sekarang pandemi. Bagaimana jual beli sekarang online? Ya nanti harus ada ahlinya deh. Teteh nggak berani nih, masih ragu-ragu. Ya, iya Teh, terima kasih jawabannya. Kita tampaknya harus sedikit bersabar juga, latih kesabaran kita, karena akan ada tayangan berikut ini. Silakan Ya. admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para muwakif masjid Pondok Pesantren Tasdikul Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari istiqomahkan untuk mewakafkan sebagian harta bagi yang sudah alhamdulillah, terima kasih kami dari pengurus pembangunan Masjid Tasdikul Quran mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Tentu hadiah dari Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka Allah akan bangunkan rumah semisal nanti di akhirat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang berkah melimpah, agar kami bisa mewakafkan sebagian harta yang Engkau titipkan kepada kami. Berikan keikhlasan kepada kami yang sudah mewakafkan sebagian harta. Jadikan jalan terbangunnya rumah yang indah nanti di surganya Engkau ya Allah. Ya Allah, masjid yang sudah terbangun semoga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ilmu, yang bersujud, yang ruku, berkumpulnya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang-Mu yang Engkau kumpulkan kelak di surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bersabar sampai detik ini menyimak kajian kami. Sebetulnya masih banyak pertanyaan juga Teh, tapi sayang sekali waktu sangat terbatas, sehingga silakan Teteh menyampaikan nasihat-nasihat sebagai penutup untuk para jamaah Tasdikul Quran ini. Ya, khususnya untuk para ibu juga sekarang hari Jumat harus mempersiapkan perlengkapan suaminya yang akan berangkat Jumatan, ya bagi yang akan sholatnya di rumah, siap-siap untuk sholat berjamaah di rumah. Masya Allah ya, senang sekali kita bisa bersilaturahim. Ya, kesimpulan dari apa yang kita bahas, mari kita belajar dari wanita-wanita yang dijamin surga. Jadi mereka memiliki 3 hal ya. Satu, yakin sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka PR buat kita, belajarlah terus bagaimana supaya kita nambah iman, yakin bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang kita sembah hanya Allah, tujuan hidup kita juga Allah. Nah, yang kedua yang harus kita belajar dari mereka adalah kesabarannya ya, kesabaran. Sabar itu kan buah dari keimanan seseorang. Kalau yakin kepada Allah, semua takdir Allah, ujian dari Allah, maka dia akan sabar. Jadi kita harus belajar juga bagaimana dari wanita-wanita mulia yang sabar ya, karena sabar kuncinya untuk mendapatkan surga Allah. Ya, semoga kita semua dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tanamkan di hati kami ya Allah. Yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup kami tujuannya hanya Engkau ya Allah. Ingin berjumpa dengan Engkau ya Allah. Ingin surganya Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami mohon kepadamu ridhomu ya Allah dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari murkamu. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadikan kebersamaan kami ini, ya Allah, menjadi jalan agar kami dijauhkan dari murka, agar kami dijauhkan dari neraka-Mu, ya Allah, agar kami dibimbing oleh Engkau, ya Allah, agar kami mendapatkan surga-Mu, seperti wanita-wanita mulia yang sudah menjadi tauladan bagi kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, balaslah siapapun yang menjadi jalan rizki, khususnya terbangunnya pesantren Kalangsari, pesantren Tasdikul Quran dan Darul Mutmainah. Muliakan keluarganya ya Allah, muliakan keluarganya yang belum soleh-solehkan, anak-anaknya yang belum soleh-solehkan kan ya Allah, jadikan ahlullah keluarga Engkau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillah. Terima kasih yang ikut menyimak. Mohon maaf Teteh tidak mengabsen ya, tidak lihat ininya, wajah-wajahnya siapa, tadi dari Singapura, dari mana. Insya Allah kita bertemu lagi hari Jumat yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Mudah-mudahan Teteh di sana dan keluarga juga sehat-sehat, mendampingi Mama Ucinnya di sana. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah sampai terakhir ini menyimak sampai tamat. Terima kasih juga yang sudah berdonasi kepada kami. Mudah-mudahan pembangunan untuk pesantren kami di sini maupun di Cujulang dan Darul Mutmainah juga berjalan lancar. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mudah-mudahan kita sampai jumpa lagi ya pada Jumat depan. Kami tutup. Mohon maaf atas kesalahan kami, mau teknis maupun ucapan kami. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.